Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azumardi Raisa Nugra dari Pendidikan Fisika B, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan geofisika dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Asep Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang sinkhole yang bisa disebut juga sebagai lubang runtuhan. Oke, sebelum kita bahas bagaimana sinkhole itu bisa terjadi, ayo kita bahas dulu apa itu sinkhole. Sinkhole itu adalah lubang runtuhan. Jadi, lubang yang terjadi secara tiba-tiba karena dampak amblasnya bagian atas tanah. Sinkhole ini biasanya berbentuk cekungan seperti mangkok atau piring. Ukurannya bisa bervariasi, bisa kecil, bisa juga besar. Sinkhole ini umumnya runtuh perlahan-lahan melalui proses erosi bertahun-tahun, tapi juga ada sinkhole yang runtuh secara tiba-tiba. Nah, kedalaman sinkhole itu antara 1 sampai 100 kaki. Contohnya kayak yang ada di daerah Surabaya ini nih. Bisa kita lihat di gambar. Nah, kelihatan kalau lubang runtuhnya itu cukup lebar di tengah jalan ya. Nah, lebarnya itu sekitar 10 meter, panjangnya 30 meter, dan kedalamannya itu 7 meter. Sinkhole di daerah Surabaya ini terjadi secara tiba-tiba gitu, bukan perlahan-lahan karena proses erosi, tapi secara tiba-tiba. Nah, serem juga kan ya kalau misalnya kita lewat situ tiba-tiba runtuh gitu tanahnya. Tapi dibanding sinkhole yang di Surabaya tadi itu, yang hanya jarang terjadi, ada kota di Italia yaitu kota Napoli yang lebih sering mengalami sinkhole. Di sana itu terjadi sekitar 190 kejadian sinkhole antara 1915 sampai 2015. Nggak kebayang gitu kan? Banyak banget pasti lubang-lubang di sana kan? Serem juga pasti. Nah, tadi kan kita udah lihat definisinya dan juga udah lihat contoh-contohnya. Sekarang kita harus tahu juga bagaimana sinkhole itu bisa terjadi. Menurut ahli geologi, sinkhole terbentuk dari medan karst. Apa sih itu medan karst? Medan karst itu adalah medan atau wilayah di mana batuan dasar terlarut dengan air bawah tanah. Jadi batuan-batuan yang ada di dasar, di permukaan tanah gitu, terlarut dengan air yang di bawah tanah. Jadi menyatu dengan air bawah tanah. Batuan dasar medan karst itu ada batu kapur, dolomit, dan juga gipsum. Medan karst ini bisa kita temui di gua, lubang pembuangan, dan di sungai-sungai yang sudah mengering. Pokoknya tempat yang ada salurannya, yang ada lubangnya gitu kan. Tempat-tempat itu berbentuknya seperti saluran. Jadi ada celah di bawah permukaan tanahnya. Jadi air yang ada di permukaan seperti air hujan, air apapun gitu kan mengalir ke bawah kan. Kalau misalkan ada retakan di tanahnya itu, jadi mengalir ke bawah melewati saluran. Nah, lama-kelamaan itu menyebabkan tanahnya tererosi atau terkikis gitu kan, melalui proses-proses yang bertahun-tahun. Maka dengan kejadian itu terjadilah sinkhole. Gimana? Udah paham belum tentang apa itu sinkhole? Ya. Tapi walaupun sinkhole itu kelihatannya kayak serem gitu kan, tapi kenyataannya sinkhole itu nggak selalu berhubungan sama hal yang buruk. Contohnya nih, ada salah satu sinkhole di Donggala di Palu. Yang Palu itu yang kota yang sering kena gempa itu, yang sering di berita ya. Nah, sinkhole di Donggala ini terjadi karena tanah ambles yang terisi oleh air laut, yang kemungkinan berasal dari Laut Donggala. Sehingga pasang dan surut airnya berhubungan sama pasang surut Laut Donggala. Tapi anehnya nih ya, sinkhole di Donggala ini sistemnya agak aneh. Di saat Laut Donggala itu pasang, maka sinkhole ini akan surut gitu. Dan kebalikannya, kalau misalkan Laut Donggalanya surut, maka sinkholenya akan pasang, akan naik airnya ke atas. Nah, di situ bisa dipakai airnya buat berenang dan semacam-macam. Nah, seperti yang udah tadi saya jelasin, bahwa sinkhole itu nggak selalu berhubungan sama hal-hal yang buruk. Malah justru sinkhole yang Donggala ini sering dijadikan tempat wisata yang menyenangkan gitu. Bisa buat berenang,
bisa buat lompat uji nyali, bahkan uji nyali gitu, buat uji nyali yang lompat dari atas ke bawah gitu kan, karena jarak antara permukaan tanah sama airnya itu cukup jauh, jadi bisa dipakai buat tantangan uji nyali. Jadi di Singhole Donggala ini ada rongga berupa saluran yang mengalirkan air laut Donggala dan terdapat retakan di bagian batuannya yang menyangga permukaan tanah yang di atasnya. Jadi karena retakan itu berproses selama bertahun-tahun, maka menyebabkan tanah dan batuannya itu ambles atau berlubang. Tapi amblesannya itu hanya sebagian, jadi masih ada sisa sedikit tanah atau batuan yang menyanggah daerah sekitarnya, jadi amblesnya itu hanya berbentuk cekungan. Ya seperti itu penjelasan mengenai sinkhole. Gimana nih? Seru nggak penjelasan mengenai sinkhole? Sinkhole yang merupakan lubang runtuhan yang terjadi karena amblesnya bagian atas tanah. Oke, kalau kalian suka video ini boleh like, atau kalau tidak suka boleh dislike. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.